Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Kok jadi ukhti fulana? Naam. Tafadhali ukhti. Iya, Naam. iya. Ustadz, mau bertanya terkait dua golongan yang mungkin tidak diampuni sama Allah, yang orang musyrik tadi. Nah, ini Ustadz, qadarullah, orang tua saya itu memang beliau tidak pernah mau berpuasa, Ustadz. Nah, karena alasannya kalau beliau berpuasa, nanti aku ini diambil sama, maksudnya beliau itu kayak kejawen gitu loh Ustadz orangnya. Puasa Ramadan nggak pernah? Apa puasa sunnah Kalau maksudnya? kalau tahun kemarin masih mau puasa, cuman untuk tahun ini, lah makanya ini kan sebelum Ramadan dan sebelum nisfu Sya'ban, ini kan maksudnya anak sudah menasihati orang tua anak, ibu kalau puasa itu justru menolak galak, maksudnya kita dekat sama Allah, tapi beliau katanya itu nanti kalau aku puasa, ini aku rohku diambil sama inilah, maksudnya memang orangnya kejawen banget gitu loh Ustadz. Nggak, afwan. Saya juga, Jadi ada keyakinan-keyakinan yang ngambil rohnya selain Allah. iya Ustadz. Ya Allah, qadarullah, makanya itu Ustadz. Makanya ini sebelum masuk Ramadan dan sebelum nisfu Sya'ban, saya juga ingin maksudnya menasihati kembali orang tua Iya, anak. iya. Tapi juga maksudnya ilmu saya kan Sholat, tapi terbatas. ibu sholat. Ibunya sholat. Terkadang Ustadz. Allahu Makanya itu Akbar. dulu sholat puasa, cuman memang semenjak tahun ini tuh nggak tahu Ustadz, beliau itu dapat dari mana kok tiba-tiba nggak mau sholat, nggak mau puasa, ya itu tadi karena nanti kalau aku sholat, kalau aku puasa, rohku gampang diambil sama itu, katanya ada orang yang suka sama beliau. Subhanallah. Nah, Terus itu ibu Ustadz, tinggal sama makanya. siapa? Sama Kenapa? anti? Enggak, saya di rumah sendiri, ibu di kampung sana Ustadz. Cuman memang seminggu sekali saya pulang. Sama siapa ibu tinggal? Sama bapak Ustadz. Oh, berdua sama bapak. Bapak sendiri Ya. sholat dan puasa? Ya jarang sih Ustadz, maksudnya memang orang pegunungan ya Ustadz, jadi Allahu mereka Akbar. berdua itu memang kejawennya itu masih kuat banget gitu loh Nggak Ustadz. ada saudara yang tinggal sama bapak sama ibu? Anak-anaknya? Nggak ada, kebetulan anak tunggal saya Ustadz. Allah yubarik fiki. Allah yubarik fiki. Ustadz. Kayaknya Ya, harus lebih itu. sering pulang nanti. Kalau memang bisa, kalau tadi seminggu sekali. Karena memang orang tua itu tadi ketika anaknya cuma ketemu sekali, kemudian nanti di kampung situ dia ketemu sama orang lain gitu ya, yang akan memberikan ilmu kepada mereka berdua. Iya, insya Allah Ustadz. Nah, makanya saya ini gimana caranya? Siap, Maksudnya ibu itu juga terkadang kena pengaruh jin gitu loh Ustadz. Bagaimana menyembuhkan? Maksudnya ya menasihati beliau sehingga beliau itu, oh iya ya, maksudnya ada Allah gitu loh. Kok malah beliau malah lebih takut sama itu tadi, beliau nggak mau puasa sama nggak mau sholat karena takut hal itu tadi daripada takut sama Allah. Allahu Akbar. Seperti itu Ustaz. Siap, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ukhti ini menjadi menjadi cemeti buat kita semua, buat para ustadz ya, para pendakwah, dan buat setiap orang yang udah ngaji, setiap muslim ini. Kita tuh punya kewajiban ya untuk menyampaikan agama Allah ini. Rasul SAW mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat gitu. Alhamdulillah dakwah via media jalan, tapi kita perlu juga dakwah yang seperti yang dikatakan tadi, yang ke gunung-gunung, yang di kampung, yang mereka kadang-kadang nggak tersentuh gitu dengan dakwah ini. Atau yang berdakwah itu mengajak kepada yang salah. Seperti tadi dikatakan ada yang bisa mengambil nyawanya, ruhnya, ini dan itu. Jadi apa yang harus dilakukan jemaah? Ya kita harus lebih semangat lagi menyampaikan agama Allah ini. Dan yang kedua, ya memulai dakwah itu memang dengan memperbaiki keimanan. Karena
bicara la ilaha illallah, kita semua tahu bahwasanya la ilaha illallah ini mengandung dua rukun. Yang pertama namanya nafi, peniadaan, di mana kita mengatakan la ilaha, yakni tiada Tuhan yang berhak disembah. Nggak ada Tuhan yang berhak disembah. Banyak Tuhan-Tuhan, nggak ada yang berhak disembah. Illallah. Kemudian kita menetapkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana sekarang memahamkan kepada orang tua tentang makna la ilaha illallah. Kenalkan orang tua dengan kekuasaan Allah, dengan kebesaran Allah. Karena ahibati fillah, kadangkala ada orang yang mengatakan, saya itu berobat kepada ustadz dengan cara diruqyah tapi nggak sembuh-sembuh. Berangkat ke dukun langsung sembuh. Itu akhirnya dia jadi gak percaya sama Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah Jalla Jalaluh, jalan menujunya itu memang penuh dengan rintangan. Maka kenalkan orang tua kita khususnya tentang kebesaran Allah. Mungkin duduk sama orang tua, bicara tentang surat Al-Fatihah. Nanti bicara tentang tafsir surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya. Mungkin anti duduk sama ayah sama bunda, ya, yuk kita baca tafsir surat Al-Fatihah, ya. Disitulah bagaimana kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Tafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Yang mana kita kalau memulai amalan harus dengan nama Allah, karena semuanya milik Allah. Jadi kekhawatiran dengan fulan-fulan itu perlu kita tanamkan. Allah itu Rabbul Alamin. Sampaikan kepadanya kalau semua orang itu ingin memberikan mudarat kepada kita, tapi Allah nggak berkenan, akan mungkin, karena semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Ceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Bukan karena Nabi Ibrahim kebal, bukan. Karena apinya itu tetap membakar. Tapi Allah mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, ya. Kemudian tadi bicara puasa. Kan udah disampaikan puasa itu jadi tolak balak. Tapi karena ibu punya keyakinan. Ada keyakinan gitu. Maka dikumpulkan tuh keyakinan-keyakinan yang gak benar. Kemudian bagaimana anti masuknya. Karena kalau sudah tahu, insya Allah mudah cara menyampaikan. Tapi kalau belum tahu tentang dia yakin sama siapa sih? Sama fulan. Kadang-kala dukun-dukun yang dianggap dianggap sakti, ya. Maka di sini kita perlu benar-benar bersabar. Maka tadi sampaikan kalau bisa lebih sering, ya, pulang, ya, supaya paling tidak bisa berbagi hidayah sama orang tua. Kalau nanti bisa taruh radio di rumah atau parabola, karena ada orang subhanallah daerah pegunungan itu yang dapat hidayah lewat parabola. Dia nonton Roja TV, ya, dia nonton TV-TV sunnah yang lainnya, sehingga dia kemudian jadi faham gitu. Karena dia nggak punya ilmu kecuali dari apa yang didengar dari tadi orang-orang di kampung sana. Kalau yang disampaikan salah, ya dia akan menerimanya salah juga. Sambil didoakan orang tuanya, didoakan, ya, kasih amalan orang tuanya, tulisin doa tolak bala yang insya Allah dengan cara seperti itu orang tua akan lebih yakin, minta sama Allah. Ini loh doanya. Orang-orang awam tuh biasanya seneng banget sama amalan-amalan. Kasih amalan yang sesuai dengan sunnah. Sebelum keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ini insya Allah wis aman gitu loh. Ketika kita baca itu, karena kita serahkan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hada wallahu a'lam bissawab. Na'am.